Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, di hari yang ke-14 dari bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melanjutkan puasa kita. Kemudian yang kedua, salawat serta salam terus kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan membahas hal yang penting, itu bagian daripada akidah umat Islam, ya, yang akidah ini adalah akidah yang wajib untuk kita pegang. Tanpa hal ini, seorang muslim itu tidak dikatakan seorang muslim. Jadi pembahasan kita yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan masyarakat mengatakan tauhid itu dengan makna yang sangat sederhana. Itu hanya mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid yaitu asyirk, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kaum muslimin itu mengatakan syirik ketika beribadah kepada selain Allah, langsung bersujud kepada patung, ya. Yang dikatakan syirik seperti itu. Padahal pembahasan syirik itu adalah pembahasan yang perlu didetailkan, ya. Karena syirik tidak hanya sebatas itu saja, banyak cabang-cabangnya. Baik jemaah sekalian, tugas pertama dari para rasul, ya, itu mendakwahkan yang namanya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut." Artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah sesembahan selain Allah, ya. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendakwahkan tauhid, ya. Dan kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini yaitu di zamannya Nabi Nuh. Ya. Di zamannya Nabi Nuh, yaitu umatnya Nabi Nuh menyembah orang-orang saleh. Itu di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Nuh, "Qul la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra." Ya, mereka menyembah 5 orang-orang saleh yang telah wafat. Ya. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ayat ini. Ya, awalnya orang-orang saleh ini tidak disembah. Sepeninggal orang-orang saleh ini dibuatkan gambar, dibuatkan relief, ya. Nah, kemudian dipajang di tempat-tempat ibadah mereka. Untuk apa? Supaya mereka semangat dalam beribadah. Berjalan waktu yang lama, kemudian wafatlah ulama-ulama mereka dan banyaklah kebodohan. Kemudian patung, gambar-gambar tersebut dibuatlah menjadi patung dan disembah oleh kaumnya Nabi Nuh.
Ini adalah riwayat dari Imam Bukhari. Baik, jemaah sekalian, ya jadi tauhid itu memiliki lawan, yaitu asyirk. Para ulama merincikan pembahasan tauhid untuk menjelaskan kepada kita cara membedakan, ya, apa bedanya tauhid orang-orang musyrik dan tauhidnya orang-orang yang muslim. Ya, karena orang-orang musyrik itu bertauhid juga. Ya, disebutkan ya, yaitu orang-orang musyrik. Kita bahas di sini, mereka meyakini yang namanya tauhid rububiyah. Yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan. Yani mereka meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mematikan, menghidupkan. Mereka itu meyakini. Apa dalilnya? Wa la sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang mematikan. Tapi mengapa mereka masih digolongkan kepada orang-orang yang diancam dengan api neraka? Ketika dia wafat, orang-orang musyrik itu kekal di neraka jahanam. Ya. Apa dalilnya? Yang tadi kita sebutkan dalam surat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin inna li jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab yang orang-orang musyrik itu fina li jahannam khalidina fiha. Mereka berada di neraka jahanam dengan kekal. Ya. Mereka digolongkan sebagai orang-orang kafir. Ya, baik. Jadi tauhid rububiyah, mereka meyakini tauhid rububiyah sama dengan seorang muslim wajib meyakini yang namanya tauhid rububiyah. Ya. Mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Ya, meyakini bahwa Allah menghidupkan, mematikan, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian mengapa orang-orang musyrik itu dikafirkan? Mengapa? Karena mereka menolak yang namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh bentuk ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan maupun anggota badan. Ya. Artinya seluruh ibadah seperti doa, salat, sujud, nazar, menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota Mekah, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui dalam sirah itu terdapat di Mekah itu terdapat setidaknya 360 berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Nah, dengan pengingkaran mereka kepada tauhid uluhiyah ini yang mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Berbeda dengan seorang muslim. Muslim itu mengisahkan Allah pada seluruh ibadahnya, ya. Pada seluruh ibadahnya dan tidak mengikutkan apapun di dalam ibadahnya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Orang-orang musyrik itu menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Az-Zumar ayat 3. Ma ta'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Artinya, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tujuan orang-orang musyrik itu mengambil berhala itu katanya untuk sebagai wasilah menuju Allah. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai
wasilah, jembatan kepada Allah. Dan ini adalah hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika mereka tidak bertobat dari pemahamannya ini, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Sebutkan dari tadi pada ayat surah Al-Bayyinah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua tauhid ini perlu kita pahami. Ya, perlu kita pelajari, perlu kita ilmui sehingga kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya. Sekarang yang terjadi apa? Di Indonesia ini, alhamdulillah, ada orang-orang yang beribadah seperti ibadahnya kaum Nabi Nuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke kuburan-kuburan orang yang telah wafat, kemudian berdoa di dalamnya, meminta kepada penghuni kubur, ya, menjadikannya wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak terjadi di wilayah-wilayah yang tidak perlu kita sebutkan. Kita tahu. Ya. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat mirip dengan perbuatan orang-orang atau umat-umat di zaman Nabi Nuh. Mereka menyembah orang-orang soleh yang telah wafat. Jadi kita mencari dalil mengenai hal ini tidak ada dari para sahabat. Ya. Baik ketika hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya, tidak ada yang menyembah, tidak ada yang datang ke kuburan untuk beribadah di sana kuburan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan para sahabat itu datang ke kuburan Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah saat beliau telah wafat. Tidak ada. Begitu pula di generasi 3 awal, ya, yang disebutkan memiliki keutamaan, yaitu al-qurun al-mufaddalah. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya atba'ut tabi'in, tidak ada yang melakukan hal tersebut. Yang ada itu yang datang setelahnya, wal ya'udzu billah. Kemudian termasuk juga kesyirikan, yaitu meminta atau menanyakan kepada paranormal mengenai masa depan. Dalilnya mengharapkannya kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, siapa yang bertanya saja mengenai masa depan, ya, kepada paranormal, dukun, itu layak berpulau salatahu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya, ibadahnya itu selama 40 hari 40 malam. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui hal ini, ya. Dikatakan syirik itu langsung menyembah saja, padahal apa? Termasuk juga mengambil jimat-jimat, ya, dengan maksud agar mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan, ya. Nah, ini bagian daripada syirik juga, karena yang mendatangkan kebaikan dan menolak kita dari keburukan, bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, baik, kemudian kesimpulan dari ceramah kita ini, hendaknya kita kembali membuka pelajaran-pelajaran akidah sehingga kita menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan. Zaman itu berjalan tidak menjadi lebih baik, ya. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak datang zaman setelahnya kecuali setelahnya itu akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Yang dimaksudkan di sini adalah banyaknya yang namanya kejahilan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan ilmu dengan memanfaatkan para ulama, bukan buku yang hilang, tapi ulama yang memahami agama dengan baik, dengan benar, dengan ilmu yang bersana sampai kepada sahabat-sahabat ridwanullahi alaihi, ya, yang mana sahabat ini, sahabat adalah orang yang lebih paham tentang agama, yang lebih mengetahui apa maksud dari setiap hadis, yang lebih mengetahui apa tafsiran dari setiap ayat Al-Quran dan maksud dari turunnya ayat tersebut. Baik, dari ini saya terakhir
terakhir kali mengucapkan marilah kita belajar lebih baik lagi. Kemudian hal yang akidah menjadi akidah pokok usul dari agama ini perlu kita pelajari, ya. Jangan hanya sekedar fikih ataupun ilmu yang lain, tapi yang pokok akidah yang disepakati itu perlu sangat penting untuk kita pelajari sehingga kita bisa kuat di dalam menghadapi banyaknya fitnah di zaman ini. Barakallahu fikum. Kurangnya mohon dimaafkan, kurang itu dari diri pribadi saya sendiri dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.